Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam pramuka. Kami dari tim Bisnis Plan Pangkalan SMA Negeri Mojoagung dengan nomor urut 03. Perkenalkan, nama saya Hania Nisa Royani selaku Ketua Tim. Saya Muhammad Ferry Firdaus. Dan saya Aulia Devika Aziza. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil proposal bisnis plan kami yang berjudul Abon Papaya. Langsung saja kita ke latar belakang. Di latar belakang ini, kami memakai bahan baku untuk produk kami berupa buah pepaya. Karena di daerah sekitar kami, yaitu di Dusun Gembrong, Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, sehingga produk kami ini memakai bahan dasar buah pepaya. Yang kedua, ada manfaat. Untuk manfaat sendiri, banyak masyarakat yang belum bisa memanfaatkan buah pepaya, sehingga kami berinovasi membuat produk ini. Dan yang ketiga, ada khasiat. Khasiat dari buah pepaya sendiri memiliki banyak khasiat yang baik bagi kesehatan, terutama pada jantung, dan memiliki banyak vitamin. Yang pertama ada vitamin A, vitamin B3, vitamin B5, dan E. Yang keempat ada fungsional. Fungsional sendiri memiliki arti dapat dijadikan bahan pangan yang fungsional, sehingga dapat dikonsumsi oleh banyak masyarakat. Dari latar belakang tersebut, kami bertujuan untuk melakukan pengolahan daging buah pepaya menjadi makanan praktis berupa abon pepaya, sehingga banyak diminati oleh masyarakat dan dipasarkan di kalangan masyarakat juga. Selanjutnya ada deskripsi produk. Abon pepaya adalah makanan praktis yang dikombinasikan dengan pepaya. Produk ini dijadikan pangan saat tidak ada lauk dan pauk, dan memiliki banyak manfaat yang berasal dari buah pepaya yang banyak mengandung banyak vitamin. Selanjutnya, analisis SWOT. Dalam analisis SWOT terdapat 4 hal, yaitu yang pertama, kekuatan. Kekuatan abon pepaya adalah bahan dasar yang berasal dari sumber daya alam yang aman untuk dikonsumsi. Bahan dasar mudah didapat, dikemas secara higienis, harga produk terjangkau. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan abon pepaya adalah getah yang sulit dihilangkan, daya simpan yang sebulan, getah yang dapat menyebabkan alergi. Yang ketiga, peluang. Peluang dalam inovasi. Produk yang banyak diminati oleh masyarakat memiliki kesempatan untuk memproduksi berbagai rasa ide produk di masa pandemi dan di era ekonomi kreatif. Yang keempat, ancaman. Ancaman abon pepaya memiliki banyak saingan dan banyak yang menawarkan harga yang lebih murah. Getah yang dapat menyebabkan alergi terhadap orang-orang tertentu. Selanjutnya adalah alur produksi, yaitu pembuatan abon. Pada alur ini, kita memiliki banyak langkah-langkah. Yang pertama adalah kupas buah pepaya, lalu belah menjadi 4 bagian. Kemudian, parut buah pepaya memakai parutan yang bertekstur kasar, sampai ukurannya sebesar sebatang korek api. Lalu, rendam buah pepaya dengan air yang mengalir selama 10 menit. Kemudian haluskan rempah-rempah menggunakan cobek sampai halus. Kemudian campur bumbu yang sudah dihaluskan dengan buah pepaya yang sudah ditiriskan, lalu tumis hingga matang dan tiriskan. Kemudian strategi pasar. Di strategi ini memiliki fungsi sebagai memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa kepada masyarakat. Yang pertama ada segmentasi pasar. Produk ini kami jual dan promosikan melalui sosial media maupun toko atau warung terdekat. Yang kedua ada segmentasi demografis. Produk pepaya dapat dikonsumsi mulai dari usia anak-anak hingga lansia. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, yaitu produk abon pepaya dijual dengan harga yang terjangkau agar masyarakat memiliki gaya hidup yang modern. Yang terakhir adalah segmentasi perilaku. Segmentasi ini memiliki beberapa manfaat seperti mengurangi risiko kanker, mencegah asma, serta meningkatkan kesehatan jantung. Pengembangan SDM jangka panjang. Yang pertama, mengapresiasi pekerjaan dengan memberikan bonusan bagi pegawai atas pencapaiannya. Yang kedua, komunikasi. Sering melakukan komunikasi agar dapat terwujudnya hubungan yang serasi antara
atasan dan bawahan. Yang ketiga, meningkatkan semangat kerja bagi tenaga kerja. Yang keempat, mendorong keterbukaan, yaitu mendorong sikap keterbukaan melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif. Selanjutnya ada rencana pengembangan produk. Yang pertama ada pemberian merek. Untuk pemberian merek ini, produk kami atau bisnis kami akan diberikan merek bernama Apaya, yaitu Abon Pepaya, dengan tujuan meningkatkan keingintahuan konsumen terhadap produk kami. Yang kedua ada pengemasan. Di pengemasan ini produk kami dikemas dengan kemasan yang kedap udara sehingga aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga ada pengujian pasar. Di pengujian pasar ini kami menguji reaksi konsumen terhadap produk yang kami pasarkan. Yang keempat ada komersialisasi. Setelah produk diuji dengan sukses, produk ini diproduksi dan didistribusikan dalam skala penuh ke pasar sasaran. Selanjutnya ada inventaris yang diperlukan dan sumber modal. Inventaris ini dapat dilihat secara rinci pada tabel. Inventaris ini memiliki sumber berasal dari modal pribadi dengan total biaya sebesar Rp3.500.000. Yang kedua ada biaya total produksi pertama. Dapat dilihat secara rinci pada tabel. Biaya total produksi pertama yang kami keluarkan berkisar sebesar Rp571.000 dengan menghasilkan 12 kemasan standing pouch dalam per hari. Yang ketiga ada patokan harga. Dalam kemasan standing pouch ini, kami memiliki harga pokok sebesar Rp4.000, laba Rp6.000, serta harga jual sebesar Rp10.000. Yang keempat ada kapasitas dan perkiraan biaya produksi. Pada waktu produksi per hari, kami mampu memproduksi dengan kemasan standing pouch ada 12 produk dengan biaya produksi Rp48.000 dengan memiliki keuntungan sebesar Rp72.000. Waktu produksi per bulan, kami mampu memproduksi dengan kemasan standing pouch 360 produk dengan biaya produksi Rp1.440.000 dengan keuntungan Rp2.160.000. Dan waktu produksi per tahun, kami mampu produksi sebesar 4.320 produk dengan kemasan standing pouch dengan biaya produksi Rp17.280.000 dengan keuntungan sebesar Rp25.920.000. Selanjutnya ada dampak dan risiko. Di dampak tersendiri mencangkup dua hal. Yang pertama dampak terhadap masyarakat. Untuk dampak terhadap masyarakat merupakan ada dampak teknologi produksi yang tidak mengganggu masyarakat sama sekali, sehingga aman untuk memproduksi produk bahan ini. Yang kedua, ada dampak terhadap lingkungan. Di dampak terhadap lingkungan ini berupa dampak produksi atau sisa-sisa produk, sampah seperti, tetapi dari pihak kami akan bertanggung jawab atas resiko tersebut. Yang kedua, ada resiko. Di resiko ini juga menyangkut dua hal. Yang pertama, analisa resiko usaha, yaitu cita rasa abon yang tidak sesuai dengan lidah konsumen dan hubungan dengan masyarakat yang tidak baik. Yang kedua, ada antisipasi risiko usaha. Untuk mengantisipasi risiko usaha ini, kami menjaga kualitas abon. Yang kedua, ada menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan tetap konsisten terhadap bahan baku. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana Mbak moderator itu? Langsung tanya jawab kah? Ya, langsung Rul. Oke, halo adik-adik. Halo Kak. Jangan tegang ya, wajahnya kayak tegang sekali. Senyum dong, sip gitu kan enak. Ya, ini produknya sudah dijual kah atau masih berencana? Produk kami masih perencanaan. Oke, masih perencanaan. Tadi sudah ada contoh produknya ya? Ya. Oke, ya. Ya, bagus. Jadi, nah untuk tadi kan ada tahap pengujian pasar. Nah, tahap pengujian pasar itu seperti apa sih nanti yang direncanain sama kalian?
Itu seperti kita menjualnya itu melalui media sosial maupun warung-warung terdekat atau kita menitipkan pada pasar langganan kami. Oke, berarti langsung dijual gitu ya? Atau ada sebelum itu ada tahap sebelumnya mungkin untuk rasanya, ingin respon rasa dari konsumen atau dari sekitar kalian, itu seperti apa? Mungkin ada. Mungkin kita akan memberi tester kepada tetangga sekitar ataupun saudara-saudara kami. Oke. Ya, menurut pengamatan kalian itu ada produk lain yang samakah? Jadi sudah ada pesaing yang produknya sama dengan produk kalian? Untuk pesaing atau yang menyamai produk kami ada satu di Jombang. Gitu, Kak. Menurut kalian apa keunggulan produk kalian dari pesaing itu? Keunggulan dari produk kami itu mempunyai banyak khasiat. Yang pertama, terus bahan bakunya mudah didapat karena tidak jauh dari daerah kami untuk bahan bakunya sendiri, dan buah pepaya tersebut memiliki banyak manfaat. Gitu, Kak. Oke, berarti untuk apa ya, manfaat ke konsumennya itu karena banyak gizinya, seperti itu ya? Ya, Kak. Oke. Satu lagi nih, tadi kan ada permasalahan kelemahan juga itu di getah ya? Ya, Kak. Di getah. Solusi dari adik-adik ini gimana untuk bisa menghilangkan getahnya? Akan kami cuci hingga bersih menggunakan larutan garam. Oke, terima kasih. Cukup sekian pertanyaan. Silakan Kakak Tika. Ya, terima kasih Kak Nurul atas waktunya. Wah, ini dari covernya aja udah menarik ya untuk proposal, karena ini bicara terkait dengan produk makanan sekali lagi ya. Selain tadi yang sudah disebutkan, menyambung dari pertanyaan Kak Nurul yang menyebutkan bahwa produk ini kelebihannya adalah A, B, C, D, E, dan seterusnya. Seperti halnya tadi lollipop bidara itu tidak hanya khasiat, tapi mungkin ada yang hampir di setiap produk, kayak permen tadi ya. Di permen itu kan setiap permen pasti akan menonjolkan kelebihannya, gitu ya. Jadi cari yang memang belum ada, termasuk abon. Abon itu kan sudah banyak ya, ada abon daging umumnya, daging sapi. Kemudian beberapa produk abon itu kan ada abon lele gitu ya, produk lautan atau ikan. Bagi yang alergi terhadap mungkin nggak makan hewan berkaki 4, maka bisa menggunakan abon ikan karena apa? Dia memiliki omega 3. Nah, punya kalian ini apa kelebihannya kalau saya boleh nanya? Coba saya memberikan clue supaya kalian bisa tahu mencari apa selain kelebihannya, selain memang memiliki banyak vitamin bla 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 bla. Satu lagi, kelebihan punya kalian apa ini kira-kira? Kelebihan kami ini bisa meningkatkan kesehatan jantung, mencegah asma, serta mengurangi resiko kanker. Nah, selain itu apa? Karena dia adalah dari sayuran kan, sayuran buah, sehingga ini bisa nanti menjadi brand satu-satunya abon untuk komunitas vegetarian, gitu ya. Apakah ini pepayanya murni pepaya saja atau masih ada campuran dagingnya? Masih sampai saat ini masih pepaya murni, Kak, yang dipakai. Nah, baik. Jadi nanti bisa itu masukan ya kalau memang ini akan berlanjut, karena tadi ini masih sebatas rencana ya, belum pemasaran ya. Belum. Oh, belum. Baik. Berarti tadi juga ada nih
kira-kira kan kalian ada yang menyebutkan bahwa ini akan nanti dijual online. Kira-kira upaya apa? Kalau misalkan Instagram itu kan sudah biasa. Mungkin untuk yang saat ini bisa dilakukan ya secara online, apalagi kira-kira upaya kalian untuk mempromosikan besar-besaran produk ini, karena memang tidak semua orang itu kan suka abon. Rata-rata yang suka abon itu anak kecil ya. Berarti apa yang harus dilakukan? Kira-kira upaya apa supaya produk kalian langsung boom gitu? Untuk rencananya sendiri kami akan merencanakan untuk menjadi abon pepaya ini akan dibagi menjadi varian-varian rasa seperti varian pedas dan original gitu Kak. Selain itu apa kira-kira? Nanti juga Cara promosinya bagaimana? cara mempromosikan kami lewat media online seperti kan tadi kakak nggak harus di IG doang. Kami akan mempromosikan di lewat Shopee juga. Bagus, berarti sudah terpikir sejauh itu ya. Tidak hanya Iya, di Kak. Instagram, karena memang harus ke Shopee ya, di Bukalapak dan Iya, seterusnya. Bahkan ada yang lagi kalian sukai mungkin main TikTok ya, karena memang ini hanya masukan saja. Ada beberapa contoh dengan TikTok itu ternyata mampu meningkatkan penjualan produk online atau e-commerce gitu ya. Ya. Mungkin sementara dari saya gitu aja, Kak Taufik, monggo dilanjut. Nanti mungkin kalau saya ingin tanya, tanya lagi. Oke, berarti kalian belum pernah bikin produknya? Oh, Sudah pernah udah. apa belum? Sejauh ini Sudah. kita udah membuat produk. Sudah. Ini Kak Sudah, produknya ya? Kak. Oke, rasanya gimana? Rasanya tuh gurih yang berasal dari rempah-rempah. Gitu. Jadi kan kalau di image-nya konsumen, abon itu kan identik dengan abon daging ya. Jadi yang beredar di pasaran itu abon daging. Kemudian juga berkembang dengan adanya abon lele dan beberapa produk abon yang menggunakan bahan baku yang lain. Nah, pertanyaan saya, abon pepaya ini kan pasti Anda sudah pernah ya makan abon daging. Kira-kira kalau Anda memberikan penilaian, misalkan itu abon daging itu Anda kasih nilai berapa, kemudian abon pepaya itu Anda kasih nilai berapa? Bentar Kak. Santai aja, jangan kayak mikir negara. Kan sudah pernah makan abon daging kan? Iya. Pernah Kak. Ya. Wes, daripada pusing, suka mana? Anda abon daging dengan abon pepaya. Kan kamu sudah mencicipi ya? Iya. Lebih suka. Dua-duanya Kak kalau menurut saya Kak. Nggak tahu kalau menurut saya Kak. Kalau saya sih suka abon daging karena rasanya juga sudah beda. Nah, pertanyaan saya, kalau tadi belum pertanyaan, itu pancingan Iya. aja. Pertanyaan saya, Pancingan. apa sih yang Anda unggulkan dengan produk abon pepaya? Karena kan jelas dari sisi rasa kalau dibandingkan dengan abon daging sangat jauh, gitu kan? Lah, apa yang kalian tonjolkan dengan produk Anda ini? Yang pertama, bahan bakunya itu yang dibilang kakak Mustika Trimasari tadi, bahan bakunya itu dari vegetarian. Nah, untuk vegetarian ini mempunyai banyak manfaat seperti vitamin-vitamin. Nah, gitu Kak. Hanya itu. Dan kan kalau misalnya di wilayah ini baru kayak beberapa doang kan yang diproduksi. Nah, mungkin kita akan memproduksi yang lebih menarik dari yang sebelum-sebelumnya orang yang memproduksi. Oke. Pertanyaan saya yang sudah saya selalu tanyakan ke peserta yang lain, itu permasalahan konsumen apa sih yang hendak Anda pecahkan dengan produk Anda? Kira-kira permasalahan apa sih yang hendak kalian pecahkan, permasalahan
permasalahan konsumen apa yang hendak Anda pecahkan dengan produk Anda. Untuk permasalahan konsumen, ada yang biasanya gini Kak, ada yang cita rasanya abon itu tidak sesuai lidah konsumen. Jadi kami menyesuaikan produk kami ini melalui varian-varian rasa, sehingga konsumen itu bisa menyesuaikan dengan produk kami, gitu Kak. Maksudnya varian-varian rasa gimana? Untuk abon kami akan memecah menjadi 2 varian rasa, yaitu varian original dan varian pedas. Oh gitu. Oke. Gitu, ya. Terus harganya berapa? 1 pounds itu? 10.000. 10.000. Isi berapa gram? 200 gram. 200 gram. 10.000. Anda nanti rencana akan menjualnya seperti apa? Metode penjualannya? Yang seperti tadi dijelaskan, metode penjualan produk kami ini akan dilewatkan via online. Ya, ada di Instagram, gak harus Instagram juga, Facebook, WA, atau menyebarkan pamflet-pamflet, terus di Shopee juga kami akan begitu penyebaran kayak penjualannya. Untuk kemasannya gimana? Kemasannya ini kami menggunakan zipper standing pouch. Oke, ya. Oke, sementara cukup. Mungkin Kak Tika ada tambahan pertanyaan? Nggak ada, saya rasa cukup, Kak Taufik. Oke, Saya baik. kembalikan ke moderator, ke panitia. Oke, baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Ini kakak panitia kemana ini? Baik, terima kasih kepada Bu ini sudah atas pendahuluannya yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada SMK Negeri Mojo Agung yang sudah menyelesaikan presentasi.